子灵，一以入魔。我今日就堕落成魔。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini Mimin bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Perfect World episode 6 dan 7. Sembari menunggu episode dari Wanji Vasen ya. Wanji Vasen baru ada 1 episode dan nanti hari Senin baru ada 2 episode ya. Dan tentunya juga untuk season 3 dari Spirit Guardian juga ada sih 5 episode, cuma tanggung ya, nanti teruskan lagi, oke? Dan pastinya juga nanti akan melanjutkan series film yang tertunda seperti Xiang Feng Jian Yulu, oke? So, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan dengan Xiao bertanya pada gadis kecil tersebut, "Siapa kau dan dari desa mana?" Akan tetapi ia malah menjawab 4 dari makhluk tertinggi bersaing untuk mendapatkan harta gunung. Oleh karena itu desa batu hancur karena salah satunya adalah oleh Vermilion Ape. Sontak saja gadis itu pun langsung meminta kera kecil tersebut. Tapi jelas saja Xiao menolak. Ia juga berniat membeli kera kecil itu dengan uang, tapi lagi-lagi Xiao menolak kembali. Sontak saja gadis kecil itu pun terus merayu Xiao. Di situ Xiao mengatakan akan membawa kera tersebut ke desanya. Tapi tiba-tiba saja gadis itu pun langsung menyerang karena Xiao tak mau menyerahkan kera kecil itu. Terjadilah pertarungan di antara mereka yang tentu saja Xiao mampu memukul mundur gadis kecil tersebut. Tetapi justru ia malah menangis dan meminta kera kecil itu. Tapi lagi-lagi Xiao bilang ia akan merawat kera kecil itu di desanya. Walaupun induk dari kera itu salah satunya yang menghancurkan desa batu. Lalu setelah gadis kecil itu memegang kera kecil, tiba-tiba saja datang kereta kuda terbang. Ternyata itu adalah pelayan gadis kecil tersebut. Diketahui ayahnya mencari gadis itu dan ia disuruh pulang. Nampaknya ia adalah seorang putri kerajaan. Berpindah di desa batu, terlihat Dewa Willow sedang menyembuhkan kera kecil tersebut. Tapi ternyata tubuhnya sangat rapuh, mungkin sulit untuk dipulihkan. Lalu mereka semua pun diharuskan merahasiakan tentang Vermilion Ape ini. Kalau tidak nanti kesialan terjadi ke semua orang. Di situ kakek bilang dari informasi Xiao bahwa desa batu yang lama benar-benar telah hancur. Dan mulai dari sekarang tempat ini adalah desa batu yang baru. Terlihat kakek memberi tulang harta Xuanli. Dan di dalamnya terdapat banyak kekuatan dan akan membantu Xiao dalam kultivasi ke depannya. Xiao pun menanyakan tentang ayah dan ibunya kepada kakek. Kakek pun menjawab mereka pasti memikirkanmu. Tapi Xiao menganggap orang tuanya tidak merindukannya. Tapi tiba-tiba saja Dewa Willow bicara. Dikarenakan orang tua Xiao sedang menanggung beban yang tak bisa dibereskan oleh orang biasa. Xiao pun meminta bantuan kepada Dewa Willow di mana orang tuanya. Di situ Dewa Willow langsung mengeluarkan tungku leluhur. Kalau Xiao bisa mengangkat tungku tersebut yang beratnya hampir 100.000 kali, Xiao akan diberitahu di mana keberadaan orang tuanya. Di situ kakek pun tidak setuju akan hal tersebut. Dewa Willow pun bilang jika Xiao bisa melakukannya, itu akan jadi keuntungan besar untuk Xiao. Dan Xiao pun langsung bersemangat saat itu juga.
Tetapi baru saja beberapa langkah menuju tungku tersebut, Xiao sudah terlempar. Akan tetapi Xiao tetap bertekad untuk mengangkatnya supaya ia tahu tentang orang tuanya. Malam harinya Xiao berkultivasi, tapi ia diganggu oleh dua teman binatangnya. Esok harinya Xiao mendekati kuda listrik. Ia melakukannya supaya mendapatkan kekuatan dari kuda listrik itu. Tentu saja itu untuk mendekati tungku Dewa Wilau. Akan tetapi ia malah tepar bersama dua teman binatangnya. Di malam harinya, Xiao menyerap esensi dari tulang singa kuno. Pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya. Kemudian hari demi hari Xiao lewati dan berlatih untuk mendekati tungku Dewa Wilau. Walaupun ia gagal terus, tapi Xiao tak pernah menyerah sampai ia menjadi dewasa dan berhasil menaklukkan kuda petir. Lalu tibalah waktu untuk Xiao mengangkat kembali tungku Dewa Wilau. Pada awalnya Xiao terlihat kesulitan mengangkat tungku tersebut. Namun pada akhirnya Xiao pun berhasil melakukannya. Sontak saja Dewa Wilau pun langsung menggunakan kekuatannya pada Xiao dan kembali mengingat masa lalu di Istana Wu. Kemudian Dewa Wilau pun menceritakan kakek Xiao. Ternyata ia menyiapkan pemurnian untuk Xiao, tapi ia malah membunuh anak kuda berbentuk naga. Ia pun dikejar oleh induknya. Dari situlah hidup dan matinya kakek Xiao tidak tahu. Sontak saja orang tua Xiao pun langsung mencari keberadaannya. Berpindah di Istana Wu, Xiao kecil tak mau ditinggalkan oleh ibunya. Di situ Xiao akan dijaga oleh bibinya. Mereka berdua pun langsung pergi. Bisa terlihat di situ ada saudara Xiao, ia bernama Yi'er. Di situ ia melihatnya dengan pupil gandanya. Ternyata tulang di tubuh Xiao raunnya rumit dan misterius. Tentu saja itu adalah tulang tertinggi. Ibunya pun bilang jangan katakan pada siapapun tentang hal ini. Di situ bibinya pun terlihat marah. Lalu ayah dan ibunya Xiao mencari keberadaan kakeknya Xiao. Mereka pun melewati berbagai bahaya, dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu di halaman rumah Shi, bisa terlihat di situ Xiao kecil senang sekali karena ia akan melihat burung bangau bersama bibinya. Bisa terlihat di situ bibinya Xiao mengajak Xiao ke ruang bawah tanah. Diketahui itu di bawah tanah Istana Wu. Sontak saja bibinya pun langsung memberi Xiao api bangau yang masuk ke dalam tubuh Xiao. Di situ bibinya bilang ia layak menjadi tulang tertinggi. Bisa terlihat di situ Xiao pun seperti akan dibedah. Diketahui Yi'er ini adalah anak bibinya dari Xiao dan ia terlahir dengan pupil ganda. Tentu saja ia harus dihormati semua orang, dan harta langka yang dimiliki Xiao harus jadi miliknya. Pada akhirnya Xiao pun dibedah dan mengeluarkan paksa tulang tertingginya. Akan tetapi pada saat itu juga ada yang melihat hal tersebut. Di bawah tanah, dokter kerajaan mencoba untuk memasukkan tulang tertinggi Xiao pada Yi'er. Sementara itu, gadis kecil yang tadi melihat, ia lari mencari bantuan. Sontak saja ruang bawah tanah pun langsung dijebol. Bisa terlihat di situ ada kakak keempat dan ia datang dan akan membunuh ibunya Yi'er. Lalu terlihat Xiao kembali menjadi bayi. Kemudian di aula utama Istana Wu, para anggota kerajaan meminta leluhur untuk menghukum Yi'er dan ibunya, dikarenakan mereka telah melukai saudara sendiri. Diketahui hukuman mati adalah mutlak bagi yang menyakiti saudara. Di situ kakak keempat meminta tulang tertinggi Xiao dikembalikan, tapi terlihat Xiao dalam keadaan lemah. Sontak saja klan dari Yi'er pun tetap kekeh tulang tertinggi Xiao ada di Yi'er.
Dan jangan membunuh YR dikarenakan ia masih kecil. Mungkin ia bisa menjadi yang tertinggi. Pada akhirnya leluhur pun langsung memutuskan klan Shi secara alami akan memberi kompensasi pada Xiao. Lalu terlihat di situ prajurit melapor pada ayahnya YR bahwa Ahman dan Xiao tiba-tiba menghilang. Di situ Yuan pun langsung menyuruh temukan secepatnya. Terlihat di situ para prajurit sedang mencari Xiao yang sedang digendong oleh Ahman. Di saat itu juga ayah dan ibunya Xiao datang. Sontak saja mereka kaget dengan perubahan Xiao. Setelah diberitahu oleh Ahman yaitu pelayan tersebut, Ziling akan menghabisi mereka semua. Dari sinilah dimulai pertarungan dengan prajurit. Di situ Yuan bilang tulang tertinggi sudah ditanamkan pada YR. Ia juga menawarkan kompensasi asal jangan mengacau di klanku. Sontak saja Ziling bilang kebusukan semacam ini telah menjadi aib klan. Dan kau telah menghancurkan tulang tertinggi anakku. Dan hari ini aku akan menjadi iblis. Sontak saja terjadi pertarungan di antara mereka. Akan tetapi Ziling berhasil mengalahkan Yuan. Di situ prajurit pun langsung menyerahkan ibunya YR pada Ziling. Sontak saja tanpa banyak basa-basi Ziling langsung saja membunuh ibunya YR. Di situ ibunya YR bilang seluruh klan Yu tidak akan membiarkan kalian pergi. Lalu Ziling pun langsung mencekik YR dan meminta tulang tertingginya kembali. Dan itu adalah milik Xiao. Tapi tiba-tiba saja leluhur datang. Ziling pun langsung memprotes leluhur yang tak adil. Di situ leluhurnya pun bilang akan mengembalikan tulang tertinggi dalam 10 tahun lagi. Tapi jelas saja Ziling tak mau. Sontak saja leluhur pun langsung mengaktifkan pupil ganda dan kekuatan tulang tertinggi di dalam tubuh YR. Lalu muncullah kekuatan tulang tertinggi. Bisa terlihat itu seperti rantai yang sangat besar. Mereka pun terdesak dengan kekuatan tulang tertinggi. Bisa terlihat di situ leluhur itu pun langsung memberi satu kesempatan terakhir pada Ziling. Tapi pada akhirnya Ziling tak mau. Ziling pun langsung membuat tameng untuk melawan kekuatan tulang tertinggi. Dan kita langsung kembali pada Xiao yang menangis setelah ia tahu yang sebenarnya. Dan tentunya bersambung di part 5 dan seterusnya. Oke, itu adalah tadi episode dari Perfect World ya, episode 6 dan 7. Memang pertarungan yang sangat epic antara anggota kerajaan ataupun anggota klan ya. Karena memang ini adalah pertarungan apa ya, mirip Shaolin tapi lebih seru atau gimana menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah ini. Dan tentunya akan meneruskan kembali Wanji Fasen ya. Mimin kasih tahu itu Wanji Fasen itu hari Senin ya. Gitu kan Jumat kan ada satu episode, terus Senin rilis lagi. Jadi palingan Senin atau Selasa di update kembali, di upload gitu. Tapi kalau untuk season 3 dari Speed Guardian itu memang belum apa ya, belum ada kejelasan dari websitenya. Memang mentok di episode 5 itu season 3, jadi kayak tanggung aja gitu sih ya. Dan juga untuk Xiang Feng Jian Yulu juga diteruskan, cuma memang itu juga kayak gimana ya, kayak ada sih berapa ya, kayak stok 20 episode, cuma memang
di website kadang nggak ada sih gitu. Jadi Mimin harus mencarinya sangat luar biasa untuk mencari Xiang Fengjian Julu itu ya, apa namanya, Chronicles of Everlasting, itu episode dari Xiang Fengjian Julu. Tapi lumayan seru sih tentang sekte iblis itu ya. Oke lah, sepertinya cukup. Dan tentunya untuk mendukung channel ini silahkan di subscribe, like, comment, di share. Dan tentu saja untuk menekan tombol subscribe silahkan di kiri kanan atas, ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Till next time and goodbye.